Sobat Latsar. Perkenalkan, nama saya Welly Askia Levi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenkes 2026 Angkatan 10. Saat ini, jabatan saya adalah Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Poltekkes Kemenkes Maluku. Gimana nih hari pertamanya teman-teman? Tentu pada masih semangat dong ya? Atau justru sebagian dari kalian masih pada bingung sama materi yang dijelasin di kelas tadi? Tenang-tenang, karena ini saatnya catch up with Welly. Saya akan menjelaskan rangkuman poin-poin penting dari materi yang sudah dijelasin di kelas tadi, tentunya dengan vibes yang lebih santai, materi yang lebih ringkas, dan mudah dipahami. Pada episode pertama ini, kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Yuk, simak videonya. Sebelumnya, kalian udah pada tahu nggak sih wawasan kebangsaan itu apa? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam melihat diri sendiri dan lingkungan sekitar kita dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, budaya, dan agama. Tapi justru dari keberagaman itulah Indonesia dapat menjadi lebih kuat. Lalu bagaimana sih cara menyatukannya? Nah, supaya keberagaman ini tidak menimbulkan perdebatan, perpecahan, kita butuh satu pandangan yang menyatukan, yaitu wawasan kebangsaan. Yang mana wawasan kebangsaan ini terdiri dari 4 konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, NKRI, dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan suatu pedoman nilai hidup kita, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu menjadi dasar hukum negara. NKRI adalah bentuk negara yang harus kita jaga keutuhannya bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang mengajarkan bahwa walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Baiklah, adapun refleksi implementasi yang dapat saya terapkan di lingkungan kerja saya, yaitu saya sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan di Kampus Keperawatan Poltekkes Kemenkes Maluku, yaitu saya merasakan bahwasanya keragaman itu sangatlah nyata, di mana dilihat dari mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Nah, ternyata di Poltekkes ini tidak hanya dari daerah timur saja, Ambon atau sekitarnya, namun juga banyak yang berasal dari Jawa. Nah, dari itu saya melihat bahwasanya ternyata memang mahasiswa ini berasal dari berbagai daerah, suku, serta latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dan disinilah wawasan kebangsaan itu dapat diterapkan dengan cara bersikap adil dengan memberikan pelayanan praktikum tanpa membeda-bedakan antar suku, serta dapat menciptakannya suasana laboratorium yang aman, nyaman, serta saling menghargai. Saya sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil di jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Maluku juga berkontribusi dengan memastikan bahwasanya layanan laboratorium ini dapat berjalan dengan baik dan efisien, sehingga dapat menunjang proses pendidikan kesehatan dan dapat berperan aktif dalam membangun kualitas sumber daya manusia kesehatan yang baik. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk menyukseskan visi dan misi dari Kementerian Kesehatan itu sendiri. Kalau kita jelas balik nih pada sejarah Indonesia sebelumnya, kita dapat lihat bahwasanya bangsa Indonesia ini dapat berdiri dan merdeka itu justru bukan karena persamaan, melainkan karena persatuan. Dimulai dari kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, sampai proklamasi kemerdekaan, semuanya lahir dari semangat yang bersatu. Dalam kehidupan sehari-hari pun, wawasan kebangsaan dapat kita terapkan dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, saling menghormati perbedaan, tidak menyebarkan hoax, tidak mudah terprovokasi isu yang dapat memecah belah kita, dan yang terakhir, dapat selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Nah, apalagi kita nih sebagai calon ASN, tentunya peran kita lebih penting dan lebih besar untuk negara kita. ASN bukan hanya untuk berangkat dan pulang kerja saja, tapi merupakan perekat persatuan bangsa. Kita harus siap melayani masyarakat tanpa adanya diskriminasi, bersikap netral, dan profesional. Di era digital ini, tantangan terhadap persatuan justru semakin besar, teman-teman. Informasi dapat menyebar secara luas dengan cepat, termasuk berita-berita yang kita sendiri belum tahu itu benar atau salah. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai warga negara dan calon ASN untuk menyikapi tantangan-tantangan tersebut. Itulah mengapa wawasan kebangsaan sangat penting, di mana kita tetap mempunyai satu nilai yang sama atau satu dasar yang sama untuk menghadapi perubahan-perubahan di zaman ini, agar kita tetap menjaga persatuan dan keutuhan negara kita. Jadi, intinya, wawasan kebangsaan Indonesia ini bukan hanya sekedar teori, tapi juga sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sekarang udah dapat lebih paham terkait materi ini? Semoga dengan materi ini kita semua dapat meningkatkan kesadaran kita tentang untuk menjaganya persatuan dan kesatuan bangsa, serta kita harus dapat menghargai perbedaan dan tetap cinta sama Indonesia. Karena wawasan kebangsaan Indonesia itu bukanlah soal hal yang besar, tapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari kita, dan kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, dan tetap semangat dan terus menjadi ASN yang membanggakan.